Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, anak-anak, di pagi hari ini kita akan belajar fikih. Nah, yang akan kita pelajari adalah tentang dirikanlah sholat. Nah, tentunya kalau tentang sholat anak-anak sudah paham ya. Nah, sholat yang setiap hari kita lakukan itu nanti akan kita bahas di materi kita pagi hari ini. Jadi anak-anak tolong perhatikan baik-baik apa yang akan Ustazah jelaskan melalui video ini ya. Nah, hari ini anak-anak sudah siap untuk belajar ya? Kalau sudah siap, artinya anak-anak juga sudah menyiapkan alat tulis maupun buku pelajarannya. Nah, sebelum kita membuka pembelajaran kita pagi hari ini, mari kita awali dengan membaca basmalah terlebih dahulu ya, supaya pembelajaran kita berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, baik anak-anak, sudah siap ya untuk belajar ya? Mari simak penjelasan dari Ustazah. Amal ibadah yang paling utama adalah sholat. Sholat merupakan amal ibadah yang pertama kali dihisab atau dihitung pada hari kiamat. Jika sholatnya baik, seluruh amal seseorang ikut baik. Tetapi jika sholatnya buruk, maka amal seseorang ikut buruk. Sholat juga dapat menghapus dosa seseorang. Orang yang mengerjakan sholat bagaikan orang yang mandi di sungai yang jernih. Jika kita melakukan sholat sehari semalam 5 kali, seperti kita sehari mandi 5 kali, badan kita akan bersih dan sehat. Maka orang yang sholat dirinya akan bersih dari dosa. Bacaan dan gerakan sholat fardu. Nah, ini ada gambar keluarga sedang melaksanakan sholat berjamaah ya. Di materi ini kita akan belajar mengenai bacaan dan gerakan sholat. Nah, ayo berdiskusi. Husna, siswa kelas 2 Madrasah Ibtidaiyah. Dia anak yang rajin dan solehah. Meskipun masih kecil, dia sudah rajin sholat 5 waktu. Adakah di antara kalian yang sudah seperti Husna? Apakah kalian sudah mengerjakan sholat? Sholat apa saja yang sudah kalian kerjakan? Apa yang kalian lakukan sebelum mengerjakan sholat? Bacaan apa saja yang kalian baca ketika sholat? Gerakan apa saja yang kalian lakukan ketika sholat? Nah, agar sholat kita baik dan benar, mari pelajari tata cara sholat berikut ini. Setelah kalian memahami, lakukan dengan baik. Jika kalian belum paham, Bapak Ibu Guru akan menjelaskan. Setelah wudhu dan menutup aurat, kemudian berdiri di tempat yang suci. Pusatkan hati serta pikiran kalian bahwa kalian akan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini nanti kita akan membahas mengenai bacaan dan gerakan sholat yang baik dan benar, supaya anak-anak bisa mempraktekkan di rumah dan setiap hari bisa melaksanakan kewajibannya dengan baik ya. Yang pertama, berdiri menghadap kiblat, kemudian melafalkan niat. Nah, lafal niat sholat duhur, asar, dan isya. Ini ada lafal niat ya, sesuai dengan rakaatnya. Kalau duhur, asar, dan isya itu 4 rakaat, maka niatnya seperti ini ya anak-anak ya. Sholli fardhu dhuhri 4 rakaatim mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Ini karena sholat sendiri maka ada lillahi ta'ala. Kalau sholat ada imamnya, ada ma'muman lillahi ta'ala. Nah, kita sesuaikan dengan waktu sholatnya ya dan rakaatnya. Kalau sholat maghrib itu yang berbeda di waktu sholatnya sama rakaatnya anak-anak. Kalau maghrib kan 3 rakaat, maka niatnya usolli fardhul maghribi salasa rakaatim. Nah, pakai salasa ya karena 3 rakaat. Sedangkan sholat subuh karena 2 rakaat, maka niatnya usolli fardhus subhi rakaataini. Karena 2 rakaat maka rakaataini ya anak-anak ya. Diingat-ingat ya. Ini adalah niat-niat sholat fardu. Selanjutnya, takbiratul ihram dengan mengucapkan Allahu Akbar seraya mengangkat kedua tangan. Ketika takbiratul ihram, di dalam hati berniat menyengaja mengerjakan sholat. Takbiratul ihram gambarnya seperti ini ya, tangannya diangkat ya. Selanjutnya, bersedekap di bawah dada sebelah kiri di atas pusar, kemudian membaca doa iftitah. Nah, gambarnya seperti ini ya.
tangannya bersedekap. Doa iftitah itu bagaimana? Nah, doa iftitah itu diawali dengan Allahu Akbar kabir walhamdulillahi katsir wa subhanallahi bukratan wa asila, dan sampai selesai. Bisa dipraktekkan di rumah ya. Selanjutnya, atau doa iftitah yang lain. Ini dicontoh doa iftitah yang lain. Selain yang tadi ya, setelah membaca doa iftitah, anak-anak membaca surat Al-Fatihah. Ya, sudah hafal semuanya surat Al-Fatihah ya. Setelah membaca surat Al-Fatihah, disunahkan membaca surat atau ayat. Surat atau ayat pada rakaat pertama dan kedua. Contohnya ini adalah surat Al-Ikhlas. Boleh surat yang lain yang pendek sesuai dengan kemampuan anak-anak. Selanjutnya, ruku dengan tumak ninah sambil mengangkat tangan. Ketika ruku membaca tasbih 3 kali. Rukunya gambarnya seperti ini ya. Nah, membaca tasbih 3 kali. Bagaimana bacaannya? Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Nah, ini dibaca 3 kali. Setelah itu iktidal anak-anak, gambarnya seperti ini. Dengan tumak ninah sambil mengangkat tangan dan membaca Sami'allahu liman hamidah. Nah, setelah berdiri tegak dilanjutkan membaca Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Nah, pada rakaat kedua salat subuh disunahkan membaca doa kunut. Ini khusus untuk salat subuh, ada doa kunutnya ya, tapi sunnah anak-anak. Bagaimana doa kunut itu? Doa kunut diawali dengan Allahumma hdini fiman hadait sampai seterusnya. Bisa anak-anak coba praktekkan di rumah. Selanjutnya sujud 2 kali dengan tumak ninah sambil membaca tasbih 3 kali. Bacaan tasbihnya saat sujud yaitu Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Nah, ini dibaca 3 kali. Sujud gambarnya seperti ini ya. Lihat tangannya dan juga kepalanya. Mencium tempat sujud ya. Selanjutnya, duduk di antara 2 sujud sambil membaca doa. Nah, baca doanya bagaimana? Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Nah, ini ketika duduk di antara 2 sujud yaitu dengan duduk iftirashi. Setelah duduk kemudian sujud yang kedua seperti sujud yang pertama ya. Selanjutnya, duduk tasyahud akhir dan membaca At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatun lillah sampai akhir. Pada saat duduk tasyahud akhir disunahkan dengan duduk tawaruk. Duduknya seperti ini ya anak-anak ya. Dilihat ini tangannya dan kakinya seperti ini pada gambar ini ya. Bisa anak-anak coba praktekkan di rumah ya. Nah, selanjutnya yang terakhir mengucapkan salam yang pertama Assalamualaikum warahmatullah. Disunahkan berdoa Inni as'aluka fauzan bil jannah. Ini disunahkan ditambahi seperti ini bacaannya ya. Terus disunahkan salam yang kedua sambil menoleh ke kiri. Nah, Assalamualaikum warahmatullah. Inni as'aluka najatan minan nari wal 'afwa 'indal hisab. Nah, ini adalah bacaan tambahannya ya, anak-anak sambil menoleh ke kanan dan ke kiri. Ini adalah gerakan sholat yang terakhir ya, salam ya. Nah, sampai di sini bisa dipahami ya anak-anak ya, dari gerakan awal sampai gerakan akhir. Nah, anak-anak, perlu kalian ingat ya, ketika membaca bacaan sholat, telinga kalian harus mendengar apa yang kalian baca. Jangan hanya membaca di dalam hati ya, maka lebih baik diucapkan biar telinga kita mendengar apa yang kita ucapkan ya. Tidak boleh hanya di dalam hati, di batin tok itu nggak boleh ya. Terus kita ucapkan. Nah, sampai di sini bisa dipahami ya anak-anak ya. Semoga anak-anak bisa memahami materi yang Ustazah sampaikan dengan baik. Bisa anak-anak praktekkan di rumah. Nah, tugasnya anak-anak hafalkan niat sholat subuh dan doa iftitah. Jika sudah hafal, rekam hasil hafalan kalian dalam bentuk voice note atau audio. Kemudian kirim ke WA Ustazah ya. Nah, ingat ya, niat sholat subuh dan doa iftitah saja ya. Pasti anak-anak sudah hafal ya.
Kalau yang sudah hafal langsung aja direkam, langsung kirimkan ke ustazah ya. Nah, baik anak-anak, demikian pembelajaran kita pagi hari ini, semoga bermanfaat. Tetap semangat, selamat belajar, selamat mengerjakan tugas, dan jangan lupa berdoa, juga tetap jaga kesehatan. Kurang lebihnya Ustazah mohon maaf. Semoga apa yang Ustazah sampaikan bermanfaat dan anak-anak bisa mempraktekkan dan memperbaiki sholatnya di rumah ya. Sekian dulu dari Ustazah. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.